Misalkan saja di sini PUBG Mobile. Nah, seperti ini ya. Nah, halo guys, kembali lagi di channel Breaker Store, dan di video kali ini saya mau jelasin tutorial ya bagaimana caranya melakukan live streaming khususnya menggunakan iPhone ya. Karena sekarang ini saya lihat banyak sekali orang-orang yang ingin melakukan live streaming baik di Facebook maupun di YouTube karena itu dapat duit ya. Nah, dan di sini saya akan jelaskan secara lengkap sekali bagaimana caranya memulai melakukan video live streaming ya, atau game streaming yang biasanya ada game capture-nya terus ada foto kita di sebelahnya ya. Nah, bagaimana cara settingnya dan alat apa saja yang digunakan. Untuk jelasnya ikuti terus video ini. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu peralatan yang wajib kita punya ya, yang kita sediakan untuk memulai game streaming atau live streaming ini. Yang pertama yaitu alat game capture ya. Game capture ini fungsinya sebagai untuk mengcapture layar yang ada di iPhone kita untuk dibawa ke PC ya. Kelebihannya menggunakan game capture ini, HP kita yang buat kita main game tidak akan terbebani ya untuk melakukan capture. Semua pengcapturean dilakukan oleh alat ini yang namanya Elgato ya. Mungkin kalian sudah pasti sering dengar yang namanya Elgato. Elgato ini adalah sebuah mereknya ya. Produknya ini adalah video capture. Ini dia kotaknya nanti seperti ini. Dan untuk cara pakainya kita akan bahas nanti ya. Kita akan bahas alat-alat yang harus dipersiapkan dulu. Yang pertama yaitu adalah video capture, yang alatnya bentuknya seperti ini. Untuk harganya sekitar 2 jutaan ya. Lalu yang kedua yaitu adalah Core Venter ya. Core Venter ini dia Core Venter Lightning to HDMI ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk kita bisa melakukan menghubungkan iPhone kita ke Elgato tadi ya, ke Elgato tadi. Ini kita pasang di sini, lalu ini dipasang HDMI, lalu masukkan ke Elgato-nya ya. Dan uli Elgato kita hubungkan ke PC. Nah, selanjutnya yang harus kita butuhkan lainnya tentu saja kita harus punya PC yang kuat untuk melakukan live streaming ya. Disarankan biasanya minimal menggunakan prosesor i5, tapi saya sarankan gunakan saja yang lebih tinggi seperti i7 dengan RAM minimal 8 GB ya. Dan itu sudah sangat cukup buat kita melakukan live streaming dengan resolusi 1080 dengan frame rate 60 frame per second ya. Nah, oke, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara menghubungkan satu persatu alat ini ya. Oke, lanjut. Lalu untuk menampilkan wajah kita di gamenya, biasanya di pojok-pojok kanan atau kiri ya, itu kita wajib menggunakan webcam. Nah, untuk webcamnya di sini saya sarankan gunakan webcam yang resolusinya sedikit besar ya, agar kualitas videonya juga nantinya akan bagus ya. Dan untuk saya sendiri, saya menggunakan Logitech C922 ya, dengan resolusi maksimalnya 1080. Tapi biasanya saya set di 720 agar kita bisa mendapatkan frame rate 60 fps ya, 60 frame per second. Selain webcam, kita juga harus punya alat perekam suara agar suaranya bisa jernih ya dalam gamenya. Di sini kita perlukan yang namanya mic. Mic-nya bebas ya, yang penting bisa merekam suara dengan baik. Kalau untuk saya sendiri, saya di sini menggunakan mic condenser dari Focusrite ya. Dan kebetulan di sini saya juga gunakan audio interface dari Focusrite juga, dan ini tidak wajib ya karena ini harganya juga cukup agak mahal. Biasanya ini sepertinya sudah berlebihan ya. Karena mic ini biasanya juga saya gunakan untuk melakukan recording lagu dan sebagainya. Kalian bisa pilih mic yang harganya relatif bisa lebih murah, ataupun bisa menggunakan mic yang langsung dengan headphone ya. Itu bisa kalian gunakan untuk bermain game. Oke, kita mulai setup ya, bagaimana cara pemasangannya. Kita bahas yang di Elgato terlebih dahulu. Di sini ada beberapa input dan output ya. Kita butuh yang ini.
Nah, kita butuh yang ini, input ini, dan ini USB Type-C, dan kita sudah dapatkan kabel-kabel ini sudah include di Elgato-nya ya. Di sini saya tinggal pasang ini. Nah, ini ya. Ini kita hubungkan ke sini, ke input ini. Dan ini untuk USB Type-C-nya kita pasang di sini, dan untuk USB-nya yang ini kita pasang di PC-nya ya. Oke, kita langsung pasang di sini. Nah, sudah terpasang. Dan untuk HDMI-nya kita hubungkan ke cord venter tadi. Nah, kita juga bisa main sambil ngecas ya. Tinggal pasang di sini agar nantinya pas recording HP kalian nggak mati ya. Oke. Lalu kita hubungkan ke iPhone. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita tinggal masuk ke desktop PC-nya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi live streamingnya ya. Dan aplikasi yang saya gunakan di sini adalah, mungkin sebagian besar pasti juga menggunakan aplikasi ini untuk game streaming, yaitu saya menggunakan Streamlabs OBS ya. Untuk cara mendapatkannya, kalian tinggal langsung saja download melalui Google ya, dan aplikasi ini gratis. Setelah kalian install, nanti tampilannya akan terlihat seperti ini ya. Nah, buat kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi Streamlabs OBS ini, hal pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kita harus masuk ke pengaturan terlebih dahulu ya. Nah, untuk di pengaturan di sini kita masuk ke video. Nah, ini cukup penting guys buat kalian yang sebelum melakukan live streaming ya atau game streaming di sini, untuk mengetahui kekuatan dari PC-nya masing-masing ya. Jika kalian PC-nya sudah i7 ke atas ya dan generasi terbaru, sepertinya sudah bisa melakukan live stream dengan resolusi 1080p ya. Jika kalian menggunakan PC yang i5, kalian tidak kuat melakukan resolusi ini, kalian bisa turunkan saja resolusinya ke 720p ya. Kalian coba-coba saja, misalkan coba di 1080p, kalau rasanya nge-lag kalian bisa turunkan resolusinya. Nah, lalu yang kedua, kita masuk ke menu stream ini. Di menu stream ini kita akan menghubungkan akun sosial media kita yang akan kita gunakan untuk melakukan live streaming ya, bisa Facebook maupun channel YouTube. Nah, di sini kita tinggal hubungkan, dan kita juga bisa melakukan live stream secara bersamaan ya, di Facebook dan di YouTube secara bersamaan. Tinggal kita centang saja enable multi stream ini, dan ketika saya melakukan streaming nanti akan bersamaan di Facebook dan di YouTube, jadi kita gampang ngaturnya ya. Lalu lanjut kita ke output. Nah, di output ini juga cukup penting guys buat kalian yang baru memulai melakukan live streaming atau ingin membangun channel gaming misalkan ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu di menu streaming ini ada beberapa setting-setting yang wajib kalian ketahui. Untuk encodingnya kalian gunakan saja yang NVENC ini, ikuti saja ini karena ini sepengetahuan saya ini yang terbaik ya, NVENC ini. Dan untuk rate controlnya gunakan CBR, kalian ikuti saja. Dan yang terpenting ya ini di sini yaitu adalah bitrate-nya. Bitrate ini mengacu pada kecepatan koneksi internet kalian ya, khususnya di upload streamnya, bukan yang di downloadnya ya, di uploadnya. Misalkan saja di sini saya menggunakan IndiHome dengan kecepatan 50 Mbps ya, 50 Mbps, tapi upload yang saya dapatkan cuma 10 Mbps. Dan di sini saya gunakan bitrate-nya 7000 ya. Kalau 10 Mbps itu kan sebenarnya bitrate-nya bisa kita set sampai di 10.000 ya, tapi tidak saya habiskan semuanya. Untuk uploadnya saya kurangi aja, biasanya standarnya sih kita gunakan setengah dari upload rate-nya. Misalkan upload dari koneksi kalian 10 Mbps, kalian bisa gunakan bitrate 5000 saja, jangan gunakan yang 10.000. Atau kalian juga bisa ikuti saya gunakan 7000 ya untuk koneksi upload 10 Mbps. By the way, untuk kalian yang pengen melakukan live stream, koneksi juga sangat penting di sini ya, karena dengan koneksi misalkan 10 Mbps kita cukup susah melakukan live stream karena ini menggunakan upload yang cukup tinggi. Jadi buat kalian yang pengen memulai live stream ini, gunakan koneksi internet minimal uploadnya itu minimal 5 ya. Dan 10 Mbps sepertinya sudah cukup bagus untuk uploadnya.
dan kita juga bisa mendapatkan resolusi hingga 1080 dengan lancar ya. Untuk keyframe-nya saya gunakan 2, dan preset dan profil ini juga kalian harus sesuaikan dengan kekuatan PC kalian. Dicoba-coba saja, misalkan jika max quality ini kita gunakan hasilnya nge-lag, kalian turunkan saja kualitasnya, dan profilnya ini kita juga bisa turunkan juga ke main ya, atau resolusi yang lebih kecil. Dan mungkin itu saja ya. Untuk audio saya gunakan yang default, dan video di sini saya gunakan resolusi yang 1080p ya, dan kebetulan memang PC saya kuat melakukan di resolusi ini untuk melakukan live streaming. Dan penting juga guys, di sini saya gunakan frame rate 60 frame per second ya, biar gambarnya lebih halus. Nah, itu dia untuk settingnya. Lalu untuk bagaimana cara menampilkan Elgato dan webcam yang sudah kita jelaskan tadi ya. Untuk menampilkannya cukup mudah ya. Kita lihat masuk fokus di menu source ini. Di menu source ini kita bisa menambahkan apa saja yang ingin kita tambahkan dalam layar streaming kita. Nah, misalkan kita ingin menambahkan game capture, kita tinggal masuk tanda plus ini, klik yang video capture device ya, lalu add source. Di sini bisa kita tambahkan add source. Nah, tinggal masukkan saja Elgato-nya di sini, dan pastikan Elgato-nya sudah terinstall ya drivernya. Kita tinggal masukkan di sini, dan ada beberapa setting juga tambahan di sini bisa kita sesuaikan ya. Lalu klik done. Nah, lalu saya hubungkan iPhone-nya ke Elgato tadi ya melalui Corventor, dan ini sudah kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan. Dan di sini kebetulan saya juga sudah ini tadi ya, sudah pakai tadi. Oke, sorry. Dan sampai di sini sudah bisa kelihatan. Nah, seperti ini ya. Oke, saya buat saja di sini. Ini sudah kelihatan. Harusnya seperti ini. Ketika kita sudah pasang Elgato-nya seperti ini. Ini juga kita bisa tarik-tarik ya, sesuaikan agar layarnya tidak kosong. Kita sesuaikan saja layarnya agar tidak kosong. Nah, untuk menampilkan webcamnya juga sama caranya, kita tinggal tambahkan. Lalu cari video capture device juga, dan pastikan webcamnya sudah terhubung ke PC ya. Dan di sini kita juga bisa lihat ini dia webcamnya. Oke, itu sudah kelihatan ya. Klik done. Nah, ini dia webcamnya. Kita tinggal bisa taruh misalkan di sini misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba buka game ya. Misalkan saja di sini PUBG Mobile. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga kita bisa sesuaikan. Jadi kalian sesuaikan saja agar gambarnya itu full layar ya, full dengan layar streaming kalian, biar tidak banyak yang kosong. Nah, pada bagian sebelah sini tempat kita mengatur audionya, dan ini kita tempat mengatur scene-nya ya. Scene ini kita bisa buat lebih dari satu, misalkan dengan skema pas main game, webcam di bawah sini dan gamenya full. Misalkan pas melakukan awal main atau intro, kalian bisa tambahkan saja di sini intro seperti itu ya. Tambahkan saja intro misalkan. Kalian bisa tambahkan layar-layar lain menggunakan scene ini, dan ini adalah input yang kita masukkan ke dalam video live streaming kita. Nah, setelah semuanya selesai di set,
hal terakhir yang kita lakukan tinggal melakukan klik go live ini ya, go live, tambahkan judul pada video live streamingnya, lalu kalian sudah bisa melakukan main game sambil live streaming. Nah, nanti untuk setupnya kurang lebih seperti ini ya guys. Dari tampak luarnya webcam, di sini saya menggunakan dual monitor, ini sebagai monitor keduanya dan monitor utama. Di sini ada mic dan kalian juga butuh lighting juga ya, biar hasil webcamnya bagus. Nah, di sini dan sampai di sini sepertinya kalian sudah siap untuk melakukan game streaming ya. Dan itu dia ya cara melakukan live streaming atau game streaming menggunakan iPhone dan beberapa alat lainnya dan menghasilkan live streaming yang cukup berkualitas. Sekarang tinggal kreasi kalian melakukan live streamingnya agar banyak penonton yang tertarik menonton live stream kalian, dan tentunya diharapkan nanti kalian bisa membangun channel Facebook Gaming ataupun YouTube Gaming dan bisa berkembang dan bisa menghasilkan uang pastinya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan langsung saja tulis di video komentar video ini. Mungkin nanti kalau sempat pasti saya akan jawab. Oke? Dan jangan lupa subscribe channel Bear Store ya. Nggak kerasa sudah sampai di 25.000 subscriber ya, dan beberapa hari lalu memang saya sangat jarang sekali upload video, dan mungkin kedepannya saya akan memberikan video review-review lagi tentang iPhone dan beberapa gadget lainnya ya di channel ini. Jadi tetap support terus. Oke, dan sampai jumpa guys di video selanjutnya.